Bentar, aku lanjut dulu ke. Nah, terus eh, seperti yang tadi sempat udah di mention di awal, jadi buat F-nya tuh mewakili flux radiasi dari mataharinya, yang mana yang dimaksud flux di sini, flux radiasi di sini tuh energi radiasi yang dipancarin tiap tiap satuan luas, tiap satuan waktu. Nah, buat besarannya sendiri tuh biasanya ada beberapa macam gitu ya. Kayak di sini ada eh limen pangkat min satu, kalau enggak dalam bentuk kalori. Cuman kalau dalam bentuk kalori itu biasanya sentimeter sentimeter pangkat min 2 per men pangkat min satu. Maaf, ini yang min satunya belum sempat ketik. Nah, terus buat peserta Boltzmann, buat besarannya ya besaran tetap, jadi 8,14 kali 10 pangkat min 11. Buat buat kalau misal satuan fluxnya nanti kita bakal pakai lin per eh, lin per men kali, oh, bentar, maaf, agak ngelek. Nah, buat yang tadi kuasa Boltzmann itu besarannya berubah, sebenarnya ada besaran tetap gitu kan yang biasanya sering dipakai, cuman biasanya tergantung sama satuan yang bakal nantinya itu diminta buat di fluxnya gitu. Kalau misal buat yang di Langley, yang ini nanti bakal besarnya itu 8,14 kali 10 banding 11. Cuman kalau misal di konversi lagi, ini ada Langley per menit, terus ada Langley per hari itu jadi 1,17 kali 97. Terus kalau misalnya dijadikan kalori itu 0,813 kali 10 min 10 gitu. Cuman biasanya setahu aku dan seingatku juga biasanya itu yang dipakai tuh kalori gitu, maksudnya yang lebih umum dipakai gitulah daripada Langley gitu. Cuman sekedar ya ada sekedar fun fact aja gitu, kalau misal buat besaran yang dipakai buat ngitung suatu flux radiasi itu selain ada kalori itu ada namanya itu besaran Langley gitu. Cuman mungkin nggak umum sih kalau misalnya dipakai di Olimpiade buat yang Langley. Terus aku lanjutin dulu lagi, buat tiap menit matahari itu bakal ngeradiasin energi sebesar 56 kali 10 pangkat min 26, yang mana buat luas permukaan dari matahari sendiri itu ada yaitu 6 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 22 cm kubik. Dan nantinya dari eh, informasi atau data radiasi yang di radiasi yang dikeluarin sama matahari sama luas permukaannya, kita tuh bisa nentuin flux radiasi matahari gitu, yang mana buat perhitungan sendiri itu nanti bakal kita pakai buat nentuin suhu efektif. Nanti pokoknya bakal dapat yang 5.800 ini, cuman biasanya eh, dibulatin jadi 6.000 Kelvin gitu. Jadi 6.000 Kelvin itu dapat dari mana? Dari eh, perhitungan flux radiasi matahari sama luas permukaannya. Nanti bakal kita bahas itulah perlengkapnya di sini. Terus aku lanjut. Nah, jadi buat buat radiasi yang dipancarin sama matahari sendiri, mungkin bentar. Ah, oh ya. Jadi buat radiasi yang dipancarin sama matahari sendiri itu bisa dianalisis lewat konsep benda hitam gitu kalau misal di fisika. Nah, buat benda hitam sendiri, seingatku kemarin juga ada sempat dibahas sebenarnya kayak benda hitam itu apa. Mungkin aku jelasin lagi aja. Buat benda hitam sendiri itu sebenarnya objek suatu objek yang bisa nyerap sama mancarin semua dari elektromagnetiknya secara sempurna gitu, atau biasanya dianggap sebagai suatu benda yang ideal gitu. Maksudnya kayak eh, bendanya itu dalam keadaan yang sempurna gitu ya, kayak misal dalam konteks benda hitamnya di sini tuh ya
yang sempurnanya di bagian mana, di bagian dia bisa apa nyerap sama mancarin radiasi elektromagnetik yang kena ke dia gitu tanpa ada yang dipantulin ataupun diteruskan. Jadi benar-benar ya apa yang, apa yang dia terima itu ya yang dia lepaskan gitu. Jadi nggak ada yang berkurang ataupun bertambah. Nah, di meteorologi konsep benda hitam tuh bakal digunain buat eh nge- mengkira-kira suhu radiasi efektif dari matahari yang tadi sempat dijelasin di poin selanjutnya itu berdasarkan hukum Stephen Boltzmann ini gitu. Nah, buat hukum Stephen Boltzmann tadi kan ya kalau buat apa perumusannya kayak yang F paling yang di poin paling bawah yang F sama dengan konsep Boltzmann dikali sama suhu mutlak pangkat 4 gitu. Terus buat buat tanya tadi udah dijelasin juga konstanta Boltzmann juga pernah udah dijelasin gitu. Dan juga tadi ada dua satuannya juga udah sempat dijelasin gitu. Nah, terus lanjut ke tentang radiasi matahari tadi. Nanti kan udah sempat dijelasin gitu kan kalau misal dari data apa atau dari informasi eh, jumlah energi yang diradiasiin sama matahari setiap menitnya dan juga informasi tentang luas permukaan matahari itu kita bisa dapetin atau bisa mengkira-kirakan seberapa panas sih suhu permukaan atau suhu efektif dari matahari itu sendiri gitu. Yang mana eh, gimana kita dapatnya tuh dari sebenarnya tuh rumusnya tuh gampang. Ini buat flux tuh sebenarnya ya energi rumusnya itu cuma energi yang diradiasiin energi totalnya dibagi sama luas permukaan gitu. Bentar, bisa coret-coret nggak sih? Bentar. Jadi buat rumusnya tuh ya F nggak keluar. F sama dengan eh sudah dengan aduh maaf buat rumusnya tuh F sama dengan E total per luas permukaan. Nah, jadi kan tadi kan disebutin kalau misal buat informasi yang kita butuhin itu tuh eh cuman energi total yang dipancarin sama luas permukaannya gitu. Nah, buat total yang di sini tuh kita bakal pakai yang 56 kali 10 pangkat min 26 ini itu bakal jadi waduh jelek banget. Bakal jadi totalnya gitu terus buat A-nya atau luas permukaannya kita pakai yang informasi ini yang 6 kali 10 pangkat min 10 pangkat 22. Ah, ini bakal di sini. Nah, terus nanti kita bakal eh dapat perhitungan dari fluxnya. Nah, kemudian nanti kita dapat aduh, nanti kita bakal setelah kita bagi itu bakal ketemu sama angka fluxnya yang kemudian nantinya buat kita nentuin suhunya itu kita balikin lagi gitu ke rumus yang mana yang paling awal tadi yang tar
Nanti kita balikin, kan kita nyari buat rumus awalnya kan F, aduh, eh, buat rumus flux yang lainnya yang di awal tadi kan sama dengan kota Boltzmann dikali T pangkat 4 gitu kan. Nah, karena kita nyari T-nya otomatis ya kita balik gitulah. Jadi ya T sama dengan akar 4 dari F dari F per kota Boltzmann. Ya udah gitu aja sih. Nanti kita bakal nemuin suhu efektifnya yang 5.800 ini tuh dari perhitungan ini tadi. Dan biasanya tuh buat soal ini sering sering keluarnya di Astro sih. Sebenarnya di Meteo ya cuma fun fact aja gitu. Cuman lebih ke perhitungannya itu biasanya dipakai ketika di Astro gitu. Kayak misal kita ngitung apa suhu suatu bintang yang lain gitu, nggak matahari kan udah tahu gitu lah, makanya kayak ya udah umum dipakai juga gitu kan. Biasanya kita disuruh ngitung bintang-bintang lain yang kita nggak pernah dengar namanya gitu-gitu dari informasi-informasi yang random. Bahkan biasanya pun nggak langsung diketahui kayak ini, kayak biasanya totalnya tuh mesti dihitung lagi, terus hanya kita mesti ngitung manual lagi dan sebagainya gitu, sampai ya akhirnya bisa nentuin suhu efektifnya lewat rumus yang ini. Jadi kayak gitu sih. Ntar aku Nah, terus lanjut lagi buat buat suhu efektif matahari yang 5.800 tadi, atau biasanya dibulatin jadi 6.000 Kelvin tuh sebenarnya itu maksudnya suhu efektif itu gimana tuh, ada suhu radiasi yang dihasilkan sama mataharinya itu tadi, yang mana ketika matahari itu dianggap sebagai benda hitam yang sempurna gitu. Jadi eh, buat suhu tadi itu punya perkiraannya tuh ketika materinya itu dianggap sebagai suatu benda hitam yang mana ya apa yang dia pancarin dan dia serap tuh nggak ada yang hilang gitu. Dan kayaknya minggu kemarin pada di pertemuan sebelumnya udah pernah jelasin, jadi kalau misal matahari itu sebenarnya itu bukan benda hitam, cuman hampir menyerupai gitu. Jadi kayak di perhitungan aslinya pun nantinya bakal ada nilai yang cukup berbeda gitu, cuman nggak jauh-jauh amat gitu. Jadi ya lebih apa lebih gampang ketika dihitungnya ketika matahari itu dianggap sebagai benda hitam gitu, walaupun pada kenyataannya itu enggak. Jadi kayak meskipun matahari itu bukan benda hitam yang sebenarnya itu sempurna, karena kayak ada variasi variasi di matahari sendiri gitu, kayak yang kemarin udah dijelasin, kayak contohnya ada bintik matahari, ada medan magnetik gitu-gitu. Itu ya jadi kayak salah satu dua faktor gitulah yang nyebabin nantinya untuk perhitungan suhu efektif matahari itu bakal berbeda, cuman nggak beda jauh gitu. Ya terus buat suhu efektif matahari sendiri tadi itu bakal penting banget di meteorologi ataupun di astronomi, karena eh, buat energi matahari sendiri kan jadi sumber kehidupan gitu kan buat eh, bumi kita gitu. Nah, energi radiasi materialnya itu bakal nantinya tuh mengaruhi sistem iklim bumi, kayak siklus atmosfer, sistem hidrologi dan lain-lain, dan pokoknya siklus apa sih istilahnya yang hidrosfer, terus siklus lain-lainnya gitu-gitu. Nah, terus kemudian eh, nantinya bakal berpengaruh ke transfer energi. Jadi kalau di meteorologi itu ada bab yang tentang apa sih? Yang tentang transfer energi gitu-gitu, kayak nanti yang di anu awan itu berapa, yang di anu bumi berapa, terus kayak ada berapa banyak banyak aspek itulah yang nantinya mengaruhi dari transfer energi yang terjadi di bumi. Nah, salah satunya itu ya dari matahari itu sendiri. Jadi nantinya itu bakal eh apa sih, aku lupa apanya buat materinya apa. Jadi kayak nanti isinya itu tentang distribusi radiasi matahari di bumi itulah, dan di atmosfer dan permukaan bumi gitu. Nah, kemudian buat selain itu tuh
selain tadi tadi jadi sumber kehidupan, jadi energi utama gitu, terus eh, jadi transfer energi nanti habisnya itu berpengaruh ke iklim gitu kan. Di Meteo ada yang materi tentang pembagian iklim gitu gitu kan. Nah terutama biasanya tuh kalau di buku yang kayak di dikta-dikta tuh jarang kayak materi iklim iklimnya tuh cuman pakai iklim iklim yang barat gitu. Nah jarang ada pengklasifikasian iklim buat yang di Indo. Nah nantinya itu bakal berpengaruh gitulah buat suhu matahari ini buat buat jadi pembeda gitulah antara satu iklim dengan satu iklim yang lainnya gitu. Nah kemudian nah tadi sebenarnya ada gambar ini gitu ya. Nah buat gambar ini mungkin ya teman-teman udah pernah lihat di metodologi 2D atau di esensial. Jadi itu gambar radiasi matahari yang bentuknya elektromagnetik yang dibagi-bagi berdasarkan panjang gelombangnya. Jadi ketika panjang gelombangnya berkurang, energi yang dibawa per gelombang itu bakal meningkat. Nah, mungkin dulu ketika aku apa baru pertama kali baca ini tuh bingung gitu kenapa ketika panjang gelombangnya tuh tambah pendek itu tuh energi yang dibawa tuh kenapa malah makin besar gitu? Kenapa nggak panjang gelombang kan? Ya kayak dipikir-pikir kayak ketika suatu pendek tuh ya pendek punya kayak nggak bisa bawa banyak gitu kan, sedangkan yang panjang ya bisa bawa banyak gitu. Tapi ternyata buat di kasus gelombang ini tuh kayak berbeda gitu. Justru ketika suatu gelombang tuh apa pendek, jadi kan teman-teman bisa lihat kan kalau misal panjang kan kayak ada cuman apa dua puncak atau lembah gitu terus dan seterusnya sampai ke bawah. Nah ketika panjang gelombang itu makin pendek otomatis kan puncak sama lembahnya itu lebih banyak gitu kan. Nah, di puncak sama lembahnya itu yang nantinya itu bakal ngebawa energi gitu. Jadi ketika cuman ada dua puncak sama satu lembah itu tuh ya energi yang dibawa tuh ya cuman sebatas tiga dua puncak satu lembah itu tadi. Sedangkan ketika ada banyak puncak dan lembah nanti lebih banyak energi yang bisa tersimpan gitu di dalamnya. Nah, jadi buat alasannya kenapa ketika panjang gelombang itu lebih pendek lebih banyak yang dibawa tuh gara-gara itu tadi gitu. Jadi itu sedikit fun fact dan sebenarnya aku udah pernah samain juga sih buat ke yang kelas 10 waktu itu. Terus aku lanjut lagi. Bentar. Jadi berdasarkan dari tadi kan udah sempat dijelasin tentang hukum Stephen Boltzmann gitu karena biasanya buat hukum yang kayak selalu bergandengan atau selalu mengiringi gitulah hukum Stephen Boltzmann itu ada namanya hukum pergeseran Wien, yang mana buat hukum pergeseran Wien di sini itu sebenarnya itu panjang gelombang dari intensitas maksimum dari sebuah benda hitam tuh eh, bakalan berbalik sama suhu mutlak dari benda tersebut atau biasanya ditulisnya tuh eh, lambda max sama dengan eh, aduh, buat apa bakal ditulis lambda max yang mana biasanya tuh buat satuan itu bakal pakai mikrometer jadi kayak sama kayak gelombang elektromagnetik sama dengan A kali T pangkat min satu atau A per T gitulah lebih gampangnya gitu ya. Yang mana buat A di sini itu nyatain konstanta yang punya nilai tetap gitu. Jadi sama kayak konstanta Boltzmann gitu. Nah buat A-nya itu biasanya 2,897 gitu. Kalau misal 2, itu tuh buat sebenarnya tuh buat angkanya itu tetap beda kayak konstanta Boltzmann tadi yang bisa diotak-atik. Cuman biasanya itu tergantung sama apa tergantung sama satuan dari lambda max yang diminta nantinya gitu. Jadi kayak kalau seingatku tuh kalau misal yang diminta tuh dalam bentuk mikrometer tuh 2897. Jadi bukan 2,897. Cuman biasanya kan kalau lambda kan kayak dimintanya meter atau ya senti gitu-gitu kan. Jadi kayak ya
tinggal nyesuaiin mundurnya aja sih kayak jadi 0,2897 atau eh, pangkat 10 min berapanya itu tergantung sama eh, lambda maksnya yang diminta nantinya gitu. Jadi buat hukum pergeseran Wien sendiri itu sebenarnya suatu apa ya, suatu prinsip di fisika yang ngebahas tentang radiasi juga gitu. Jadi kayak seperti yang tadi sempat aku bilang, jadi ya selalu mengiringi hukum Safford-Boltzmann gitulah. Yang mana dia dipakainya tuh buat ngemahamin hubungan antara suhu suatu benda hitam sama panjang gelombang radiasi yang dipancarinya gitu ketika intensitasnya itu maksimum. Nah, prinsip dari pergeseran Wien itu nantinya bakal eh, kita pakai buat analisis spektrum radiasi benda langit contohnya kayak matahari yang udah sempat dimention di dan sempat apa kita sempat bahas juga di pertemuan sebelumnya gitu. Nah, tadi buat apa? Buat perlambangan atau perumusan dari hukum yang tadi ya lambda max sama dengan alfa per T tadi kan dengan alfanya itu konstanta dan T-nya suhu gitu. Buat buat hukum pergeseran bumi sendiri itu nantinya bakal nunjukin kalau misal semakin tinggi suhu suatu benda hitam otomatis karena tadi kan berbanding terbalik jadi panjang gelombang ketika intensitas maksimumnya itu bakal semakin pendek gitu radiasi matahari yang radiasi panjang gelombang radiasinya yang dipancarin. Nah, sedangkan sebaliknya jadi ketika suhu suatu benda hitam itu rendah otomatis eh, panjang gelombang ketika intensitas maksimumnya itu bakal lebih panjang gitu. Dan ini tuh biasanya itu dikaitin juga sama tadi ya energi yang dibawanya gitu. Jadi kan ketika tadi suhu rendah, tapi tadi kan ketika suhu rendah, panjang gelombang panjang itu kan. Tadi kan ya sesuai sama yang tadi disampaikan gitu. Kalau misal ketika panjang gelombang itu tuh panjang kan nggak bisa nyimpan energi yang banyak gitu kan. Otomatis ya energi yang tersimpan tuh nggak terlalu banyak sehingga ya suhunya tuh nggak bisa terlalu tinggi gitu. Karena kan ya apa tinggi rendah tingginya suhu suatu benda kan ya kan energinya gitu kan jadi ya sesuai sama yang tadi udah sempat disampaikan gitu. Nah buat eh, aplikasi dari hukum pergeseran bumi sendiri tadi udah dibuktiin ketika mungkin kita coba di sini aja jadi kan tadi kan kita udah ngitung yang tadi apa, suhu efektif kan jadi nah biasanya tuh bakal dilanjutin ke jadi bakal pakai dua rumus itulah biasanya kalau misal di Astro ya jadi kayak tadi kan kita udah dapet apa, suhu efektifnya gitu kan misal dari suatu permukaan bintang gitu nah terus nantinya itu kita bakal atau misal nggak kalau apa kita biasanya disuruh nyari panjang gelombangnya atau bahkan biasanya itu sebaliknya gitu jadi kayak dari panjang gelombangnya kita disuruh nyari fluxnya dan sebagainya gitu-gitu jadi bakal diotak-atik itulah kalau misal di Astro tuh jadi kan buat suhu suhu matahari tadi kan 6.800. Nah, terus kalau misal kita mau nentuin panjang gelombang dari matahari ya alfa per T dengan alfa yang tadi 2,897 ya bentar 2,897. Nah, terus ya tinggal dibagi sama suhu efektifnya tadi buat ya biasanya buat di soal tentang flux itu yang sering menjebak tuh banyak sederhana tapi menjebak tuh di suhunya gitu
suhunya kan harus suhu mutlak kan, jadi harus ini harus Kelvin gitu. Cuman biasanya kadang kalau misal diketahui, biasanya tuh kadang nggak diketahui sih, kayak langsung ya kita nyari ya apa, informasinya seingat kita gitu. Cuman kalau misal disajiin informasi pun nggak diketahui suhu efektif matahari itu, kita harus merhatiin buat satuannya tadi harus di Kelvin gitu. Biasanya kadang dalam bentuk Celcius atau ya di suhu-suhu yang lain itulah. Nah terus sama di ini tadi buat di lambda maxnya tuh kita pengen di apa gitu. Buat 2,897 tuh kalau misal buat lambda maxnya kita tuh pengen di satuan mikrometer. Nah, cuman seingatku dulu aku pernah baca diktat gitu ada yang dalam bentuk kok 0,82897 gitu. Nah, itu tuh nanti otomatis buat eh aduh, maaf. Nah, itu otomatis buat lambda max-nya tuh bakal beda lagi gitu satuannya. Jadi kayak benar-benar eh buat soal ini tuh kayak gampang diotak-atik dan gampang dijebak juga gitu. Jadi kayak banyak pengalihannya gitu lah. Jadi kayak gitu nanti, nah dengan kita masukin otomatis kita bakal dapat buat panjang gelombang matahari itu biasanya kan kalau nggak salah kemarin 0,4 sampai aduh, maaf, 0,4 sampai 0,7 gitu kan buat yang nyampingnya itu diambil tengah-tengahnya jadi sekitar 1,5 gitu. Enggak nih maksudnya dari perhitungannya itu sebenarnya dapat 0,5, cuman buat ngerasionalisin itu dari yang kemarin kita sempat bahas kalau misal buat eh buat cahaya tampak tuh ada di sekitar ini gitu. Dan itu tuh yang paling banyak di radiasiin atau ditransmitin jadi matahari sendiri. Jadi nanti bakal dapat 0,5 gitu. Terus entar. Terus aku lanjut. Nah, buat yang di gambar ini tuh sebenarnya bentar. Jadi bentar. Oh, maaf. Buat tadi eh ada yang kelupaan buat disampaikan. Jadi buat hukum pergeseran Wien sendiri kalau misal di metodologi itu bakal dipakai of course buat analisis radiasi matahari ataupun radiasi dari bumi gitu lewat perhitungan yang tadi udah sempat aku jelasin, yang mana nantinya lewat perhitungan itu tuh bakal kepake buat ngemahamin proses pemanasan global sama efek rumah kaca gitu. Nah, kemudian selain itu buat kita apa? Selain kita menganalisis radiasi matahari bumi ataupun benda-benda langit lainnya tuh juga deteksi suhu gitu. Ya, seperti yang tadi kita udah, yang seperti tadi aku udah apa? Udah praktekin juga, mereka udah praktekin ngitung. Ya, nanti kita bakal bisa tahu suatu apa? Suhu bintang, planet atau objek-objek lainnya gitulah lewat eh gelombang lewat informasi kayak gelombang intensitas maksimum dan flow dan lain-lainnya gitu. Nah, kemudian selain itu kita bisa pakai hukum pergeseran Wien tuh buat eh di kasus keseimbangan energi dari bumi gitu. Jadi ketika panjang gelombang radiasi matahari yang diterima bumi itu berbeda dari panjang gelombang yang dipancarin sama bumi sendiri, itu otomatis nantinya kita bakal tahu gitulah em, transfer energi yang terjadi di bumi itu. Jadi lewat perbedaan tadi itu kita bisa tahu kalau misal oh ternyata di bumi misal energinya hilang kemana, ada transfer energi kemana dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya buat eh, dokumen ini kayak pengantar buat kita mahamin konsep-konsep metodologi di konsep-konsep yang lainnya lebih lanjut gitu. Terus entar. Nah, terus buat yang di gambar ini tuh sebenarnya aku ngambilnya dari metodologi itu juga atau di essential juga sama sih sebenarnya. Jadi buat gambar ini tuh gambar matahari yang ketika dia tuh lebih panas, dia tuh nggak nggak cuman mancarin lebih banyak energi daripada bumi ketika lebih dingin yang di kurva bawah.
Tapi juga dia tuh lebih banyak menghasilkan energi dengan panjang gelombang yang jauh jauh lebih pendek. Oh, maaf, maaf sebelumnya guys. Tadi ada temanku. Eh, jadi buat yang di kurva atas tuh kurva apa? Kurva dari matahari, sedangkan buat yang di bawah tuh kurva dari bumi. Jadi udah ada keterangan juga sih sebenarnya. Nah, eh, buat maksudnya dua kurva ini disajiin tuh buat apa? Sebenarnya buat ngebandingin gitu apa panjang gelombang sama intensitas radiasi yang dihasilin sama matahari sama bumi gitu. Jadi buat perbandingan. Jadi kalau misal buat yang matahari sebagian besar yang dipancarin matahari di permukaannya tuh yang temperaturnya tadi sekitar 5.800 atau hampir 600 tuh apa antinya di pancaran itu lebih besar dan juga buat tapi gelombang buat panjang gelombangnya tuh bakal lebih pendek gitu dan itu tuh berkebalikan sama bumi. Nah, oleh karena itu eh, dengan adanya perbedaan perbandingan itu tadi makanya bisa ditemukan hukum pergeseran Wien itu tadi. Jadi hukum pergeseran Wien tuh didasarkannya dari perbedaan kurva ini tadi yang jadi kayak dasarnya itu ada perbedaan kurva kenapa kok ada perbedaan yang signifikan gitu ya antara bumi sama matahari dan akhirnya ya dapat tuh pergeseran Wien itu tadi. Nah kemudian